Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Mata Air Tasnim Jakarta dan juga teman-teman Facebook rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama mengkaji sebuah materi, dan ini adalah perkara yang penting, yaitu para salaf dan birrul walidain. Bagaimana para salaf dulu dalam berbakti kepada kedua orang tua mereka. Sebelum kita jelaskan hal itu, kita harus tahu kedudukan dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Birrul walidain min afdalil ibadat. Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah yang paling agung. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku tidak tahu amalan yang lebih dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah setelah tauhid melebihi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan begitu dahsyatnya keutamaan birrul walidain hingga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dan mengumpulkan perintah menyembah kepada dirinya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah keutamaan yang pertama. Ya, keutamaan pertama dari berbakti kepada orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan perintah menyembah dirinya dengan perintah berbakti kepada orang tua. Dan itu bisa kita temui dalam banyak ayat dan banyak hadis Rasul. Di antara ayat yang menunjukkan ya, Allah menggabungkan perintah bertauhid kepadanya dan perintah berbakti kepada orang tua adalah surat An-Nisa ayat 36. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau menyekutukan Allah. Setelah itu apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibu bapakmu. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini Allah memposisikan orang tua langsung di bawahnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibu bapakmu. Dalam ayat ini Allah meletakkan posisi orang tua langsung di bawahnya. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Sama. Surat Al-Isra ayat 23 juga Allah memposisikan orang tua langsung di bawahnya. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'buduna illallah."
Kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jadi banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah meletakkan berbakti kepada orang tua itu langsung setelah perintah bertauhid kepada Allah. Saking agungnya hak orang tua. Sampai-sampai Allah meletakkan orang tua langsung di bawahnya. Dalam banyak ayat yang kita baca tadi. Para ulama menjelaskan, di antara dicantumkan dalam kitab Tafsir An-Naisaburi, dicantumkan mengapa dalam surat An-Nisa ayat 36, surat Al-Isra ayat 23, dan surat Al-Baqarah 83 Allah memposisikan orang tua langsung setelahnya. Mengapa kok seperti itu? Mengapa Allah meletakkan berbakti kepada orang tua itu nomor 2 setelah tauhid? Mengapa? Kata sahibul kitab, ya, Tafsir An-Naisaburi, dikatakan, kenapa orang tua diletakkan langsung di bawah Allah? Alasan yang pertama, li'annahuma sababun liwujudil walad. Karena kedua orang tua itu penyebab adanya anak. Fala in'ama ba'da in'amillahi ta'ala a'dham min in'amil walidain. Tidak ada nikmat dan kasih sayang setelah kasih sayang Allah. Tidak ada nikmat, kasih sayang yang lebih agung setelah nikmat Allah melebihi nikmatnya atau kasih sayang orang tua. Tidak ada kasih sayang yang lebih sayang setelah kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang tua. Tidak ada. Tidak istri, tidak saudara, tidak teman, sahabat. Tidak ada yang mampu di muka bumi ini mengalahkan kasih sayang Allah. Kasih sayang orang tua setelah kasih sayang Allah. Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan orang tua langsung di bawahnya. Karena kasih sayang Allah kepada hamba itu ya sangat dahsyat dan tidak ada yang ya serupa, bukan serupa. Yang dahsyat kasih sayangnya setelah kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang tua. Tidak ada. Kemudian wa minha inna in'amaha yushbihu in'amallah min haitsu innahuma la yatlubani bidzalika sana'a wala thawaba. Kasih sayang Allah itu atau kasih sayang kedua orang tua itu mirip dengan kasih sayang Allah meskipun tidak sama. Yang mana keduanya tidak minta kembali. Allah Subhanahu wa taala memberi kita oksigen, memberi kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki. Mirip dengan orang tua meskipun tidak sama. Orang tua menyayangi kita. Ya, ketika kita masih bayi, orang tua kita tidak tidur demi meninap bobokkan kita. Maksudnya demi ya menyayangi kita agar kita tidur duluan. Kalau kita sakit, orang tua kita ini tidak tidur. Dan orang tua ketika anak bayi nangis di tengah malam, dia terbangun, dia membersihkan kotoran kita. Dan tidak pernah terbesit di pikiran orang tua ketika kita masih balita, wahai anakku, aku bersihkan kotoranmu supaya nanti kamu memberikan aku harta yang melimpah. Gak pernah orang tua terbesit seperti itu. Memberi tak harap kembali, itu orang tua. Makanya diletakkan nomor 2. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak ada hasad orang tua kepada anak, tidak ada. Seluruh makhluk, seluruh manusia bisa hasad kepadamu, tapi tidak dengan ibu bapakmu. Istri bisa curang, suami bisa khianat, saudara bisa menikam, teman bisa berbuat jahat, bahkan saudara kandung bisa mencelakakan dirimu. Tapi tidak dengan ayah ibumu. Ayah ibumu tidak pernah hasad kepadamu. Justru ayah dan ibumu berharap tidaklah suatu keadaan terbaik kecuali dia berdoa agar keadaan terbaik itu menjadi milikmu. Orang tuamu tidak pernah hasad kepadamu. Hanya ibumu dan bapakmu. Selainnya tidak bisa. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Makanya ini poin yang pertama di antara keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah Allah meletakkan posisi orang tua langsung di bawahnya dalam banyak ayat. Kemudian ikhwatal iman, keutamaan yang nomor 2 dari birrul walidain adalah
birrul walidain min ahabbil ibadat wal a'mal ilallahi ta'ala ba'da sholah. Berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat di atas waktunya. "Tsumma ayn ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai Allah? Maka yang nomor 2, Rasulullah mengatakan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan, sekali lagi Allah meletakkan orang tua langsung di bawah dirinya. Ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah? Salat, itu haknya Allah. Setelah itu apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berarti Allah meletakkan posisi orang tua itu mulia dan agung. Sampai perintah untuk berbakti kepadanya setelah perintah untuk menyembahnya, sholat kepadanya. Saking agungnya hak kedua orang tua kita. Kemudian ikhwatal iman, bahkan as-sholatu afdalu minal jihad. Sholat itu, mohon maaf saya ulangi, birrul walidain afdalu minal jihad. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaiat Rasulullah untuk hijrah. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, berbaiat ketemu Nabi, berjihad bersama Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Aku tinggalkan kedua orang tuaku menemuimu ya Rasulullah dalam keadaan ibu bapakku menangisi aku dilarang pergi. Ibuku menangis, bapakku menangis. Ya, aku dilarang pergi untuk menemuimu." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farji' ilaihima." Kembalilah kepada ibu bapakmu. Fa'adhikhuma, jadikan keduanya tersenyum. Kama abkaitahuma, sebagaimana sebelumnya engkau membuat keduanya menangis. Datang seorang laki-laki ke Rasulullah berbaiat, ingin jihad bersama Nabi, sedangkan kedua orang tuanya dibiarkan menangis di rumah. Maka Rasulullah mengatakan, "Kembalilah ke rumahmu, buat kedua orang tuamu itu tersenyum sebagaimana sebelumnya kau sudah membuatnya menangis." Rawahu Al-Bukhari fil Adab Al-Mufrad. Ikhwatal iman, saking agungnya hak ibu bapak kita. Kemudian yang nomor 3, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, birrul walidain sababun limardatillahi ta'ala. Berbakti kepada orang tua itu menyebabkan turunnya ridha Allah kepada kita. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan kemurkaan orang tua ada pada dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi kalau engkau ingin mengukur aku ini diridhoi Allah apa tidak, maka periksalah hubunganmu dengan ibumu. Kalau ibumu ridha, ya insya Allah Allah ridha. Kalau ibumu tidak legowo, ibumu tidak ridha kepadamu, berarti orang tuamu nggak akan ridha. Karena keridhaan Allah bergantung pada keridhaan ibu kita kepada kita. Makanya ikhwatal iman, kalau kita jumpai dalam hidup kita, rumah tangga tidak tenang, bisnis hancur, hidupnya berantakan, semrawut, pikiran tidak tenang, kehidupan tidak nyaman, selalu dilanda gelisah, periksalah hubungan dirimu dengan kedua ibu bapamu. Barangkali ada yang salah antara dirimu dengan ibumu. Barangkali ada yang salah antara dirimu dengan bapakmu. Sekiranya engkau memperbaiki hubunganmu dengan kedua orang tuamu, wallahi demi Allah, Allah pasti memperbaiki hubungannya dengan dirimu. Bagaimana engkau ya diperlakukan Allah. Ya, kalau engkau ingin diperlakukan baik oleh Allah, diberikan kenikmatan yang terbaik, maka perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu. Bagaimana
perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, begitulah Allah akan memperlakukan dirimu. Kalau engkau menyanyiakan kedua orang tuamu, Allah pun akan meninggalkan dirimu. Allah tidak sudi untuk memberkahi kehidupan. Makanya kalau ingin diridhai Allah, hidupnya tenang, nyaman, tentram, bahagiakanlah ibu bapakmu. Dan kalau sama ibu bapak harus pejamkan matamu. Ibu kita sakit, orang tua kita sakit, nah kita harus bantu. Atau kalau ibu bapak kita memerlukan sesuatu, harus kita utamakan. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang nomor 4, birrul walidain sababun lidukhulil jannah. Berbakti kepada orang tua adalah sebab seseorang dimasukkan Allah ke surganya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahima anfu, summa rahima anfu. Celaka, celaka, celaka. Rasulullah mengulangi 3 kali. Man ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta. Baik salah satu atau keduanya. Tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Celaka. Orang yang Allah beri kesempatan ya menjumpai bapak ibunya ketika tua renta. Tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Itu orang celaka. Karena dia itu diberi pintu surga tapi nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diberi pintu surga nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya ada sebuah kisah, ya, kisah para salaf tentang birrul walidain sangat banyak sekali. Di antara kisahnya adalah kisah seorang laki-laki di zaman tabi'in. Ada seorang lelaki dari kalangan tabi'in, dia memiliki ibu yang sudah tua, memiliki istri yang dia sangat mencintai istrinya, dan dia juga sangat berbakti kepada ibunya. Tapi suatu ketika tabi'in ini dipanggil oleh sang ibu. Wahai anakku, ibu tidak suka sama istrimu. Tolong ceraikan istrimu. Ibu, mama tidak suka sama istrimu. Mama tidak suka sama menantu mama. Ceraikan istrimu. Maka sang laki-laki dari kalangan tabi'in ini bingung. Bingungnya bagaimana? Di sisi lain ada istri yang ia sangat mencintainya. Di sisi lain ada seorang ibu, seorang mama yang dia ingin berbakti kepadanya. Tapi mamanya menyuruh dia untuk menceraikan istrinya. Dia bingung. Pilih yang mana ini? Mau saya ceraikan istri, tapi aku mencintainya. Mau aku tidak taat sama ibuku, tapi aku ingin berbakti kepadanya. Bingung. Ketika bingung, maka seorang tabi'in tersebut datang menemui sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Darda. Datanglah ke Abu Darda. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Datanglah tabi'in ini dan mengatakan, ya Abu Darda, innali imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitolakiha. Wahai Abu Darda, aku memiliki seorang istri yang aku mencintainya, tetapi ibundaku menyuruh aku untuk menceraikan istriku. Bagaimana ini? Tolong sampaikan kepadaku, berikan aku solusi. Maka Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Fa in syi'ta, kalau engkau mau, fa'adhi dzalikal bab, kau sia-siakan pintu itu, awi fathu, atau kau jaga benar-benar pintu itu, terserah kamu. Kamu pilih ibumu, pilih istrimu, terserah. Cuman aku kabarkan kepadamu bahwa aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Bukan jihad, bukan sedekah, bukan puasa,
Tapi pintu surga yang paling tengah adalah al-walid, berbakti kepada orang tua. Datang juga Abdullah bin Umar. Ini menunjukkan bahwa para salaf dulu itu sangat menghormati dan memuliakan orang tua mereka. Di antara kisah lain ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Kanat tahti imra'atun." Dahulu aku memiliki seorang istri wanita. Aku memiliki seorang wanita. Wa kuntu uhibbuha. Aku sangat cinta sama istriku ini. Wa kana Umaru yakrahuha. Tapi bapakku Umar bin Khattab tidak senang sama istriku. Ya. Ayahku Umar bin Khattab tidak suka sama istriku, menantunya. Faqala li, maka Umar bin Khattab ayahku berkata kepadaku, "Ya Abdullah, talliqha." Wahai Abdullah anakku, ceraikan istrimu. Fa'abaitu, aku enggan menolak istriku karena aku cinta sama istriku. Aku merasa istriku baik-baik saja, tapi kenapa Umar kok menyuruh aku menceraikannya? Maka aku enggak menggubrisnya, aku enggan menceraikannya, aku enggak ceraikan istriku. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar melihat anaknya ini disuruh menceraikan tapi tetap enggak mau menceraikan, akhirnya Umar bin Khattab datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, maka Umar bin Khattab menceritakan itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakku Abdullah bin Umar, aku memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya, tapi dia sampai detik ini belum menceraikan istrinya." Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Mana Abdullah bin Umar?" Ya, ketika Abdullah bin Umar di depannya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Talliqha, ceraikan istrimu." Yakni ati abaka, taati bapakmu, ceraikan istrimu. Rawahu Abu Dawud. Ya jamaah, Rasulullah itu tidak pernah menghukumi sesuatu sepihak. Kalau ada dua orang bersengketa, itu Rasulullah nggak langsung menghukumi. Tapi Rasulullah SAW mendengar dari dua belah pihak. Apa sih kronologinya kok seperti itu? Ini versi yang pertama. Setelah itu Rasulullah mendengarkan versi yang kedua dari lawannya. Didengarkan masing-masing. Nggak langsung menghukumi sepihak Rasulullah itu. Tapi lihat dalam hadis ini. Ketika Umar datang ke Rasulullah mengabarkan Abdullah anaknya tidak mau menceraikan istrinya, maka Abdullah dipanggil. Ketika di depan Umar, Rasulullah berkata, "Talliqha, ceraikan istrimu, taati bapakmu." Kalau sudah dalam hal ini orang tua sudah, Rasulullah langsung memutuskan, ceraikan istrimu, taati bapakmu. Saking dahsyatnya ya hak orang tua. Saking dahsyatnya hak orang tua. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, terutama kaum laki-laki, para ikhwah, para bapak-bapak, para mas-mas, saudara-saudara. Kalau engkau memiliki istri, sayangi istrimu, cintai istrimu, berikan hak-haknya. Tapi jangan sampai keberadaan istrimu menghalangimu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Betapa banyak seorang anak yang dulu soleh, sangat perhatian sama orang tuanya. Namun ketika dia menikah, dia lupa dengan orang tuanya. Ya, dia menempatkan hak istrinya lebih agung daripada hak kedua orang tuanya. Dan saya ingatkan untuk akhwat, untuk ummahat, untuk ibu-ibu, mbak-yu, perhatikan. Kalau engkau wahai akhwat, ibu-ibu, kalau Anda menjumpai suami Anda sayang kepada ibu kandungnya, wallahi jangan engkau iri. Jangan engkau iri. Mengapa? Karena suamimu yang berbuat baik, berbakti kepada ibu kandungnya, sebenarnya suamimu sedang mengajari anakmu nanti untuk berbakti kepadamu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ummahat, ibu-ibu, para akhwat, kalau engkau menjumpai suamimu menyayangi ibu kandungnya, menghormati ibu kandungnya, ya, sangat berbakti sama ibu kandungnya, jangan engkau larang
dan jangan engkau iri. Mengapa? Karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Tetapi ini juga seorang suami tidak boleh menelantarkan istri. Ada juga loh suami itu yang semua dikasihkan ibu kandungnya, bapaknya, tapi istrinya nggak dikasih apa-apa. Ya, ada juga seperti itu. Nah, itu nggak boleh juga. Ya, tapi sayangi istrimu, cintai istrimu, berikan hak-haknya, tapi jangan pernah engkau menjadikan dia penghalang untuk berbakti kepada ibumu. Berapa banyak seorang suami ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk ibunya, nggak jadi karena takut istrinya. Padahal hak ibumu itu sangat dahsyat, sangat agung. Ibumu mencintaimu sebelum keberadaanmu. Ibumu mencintaimu sebelum melihatmu. Dan engkau menyusahkan ibumu sebelum kelahiranmu. Tidak ada makhluk yang kamu repotkan melebihi ibumu. Tidak ada. Ibumu mencintaimu sebelum melihatmu. Dia mendoakanmu dalam kandungannya, dielus-elus. Ya, kalau tidur hati-hati, jangan sampai kena bayinya. Makan tidak enak, berdiri tidak enak, tidur tidak enak. Tapi tetap dia bangga. Dia selalu berdoa, berharap bahwa dirimu akan lahir dengan kondisi terbaik. Ibumu mencintaimu sebelum melihatmu. Dan engkau sudah menyusahkan ibumu sebelum kelahiranmu. Tidak ada makhluk Allah yang seperti itu, kecuali ibumu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah kita harus berbuat baik sama ibu kita. Jadi birrul walidain sababun lidukhulil jannah. Berbakti kepada orang tua itu penyebab masuk surga. Tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke surga setelah tauhid melebihi bakti kepada orang tua. Dan tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke neraka jahanam setelah syirik melebihi apa? Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke neraka jahanam setelah syirik. An Aisyah taqalat, perhatikan, dari Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nimtu fara'aituni fil jannah." Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, aku tidur. Dalam tidurku, aku melihat diriku ada di surga. Jadi Rasulullah mimpi ada di surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Dan di surga itu, aku mendengar suara seorang laki-laki yang sedang membaca. Fakultu, maka aku berkata, man hadha? Siapa laki-laki yang membaca di surga ini? Qalu, maka dikatakan ke Rasulullah, hadha Haritha ibn Nu'man. Ini adalah suara Haritha bin Nu'man. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, kadzakal bir. Itulah bakti kepada orang tua. Itulah bakti kepada orang tua. Mengapa Rasulullah bermimpi? Dalam mimpinya Rasulullah ada di surga, dan dalam mimpinya itu Rasulullah mendengarkan suaranya Haritha bin Nu'man di dalam surga. Kenapa? Kata Rasulullah, kadzakal bir. Karena Haritha bin Nu'man ini adalah orang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Ya, karena Nu'man ini, Haritha bin Nu'man adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Wa kana abarun nas bi ummihi. Dan dulu Haritha bin Nu'man ini adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 5, birrul walidain sababul maghfirah. Berbakti kepada orang tua adalah sebab ampunan Allah. Saya ceritakan kisah salaf lagi nih. Perhatikan. Bahwa berbakti kepada orang tua itu menyebabkan datangnya ampunan Allah. Ada seorang tabi'in yang dia jatuh hati kepada seorang wanita. Hatinya
tertawan dan tertambat pada seorang wanita. Dia sangat mencintainya, sangat kasmaran dengan wanita ini. Maka seorang laki-laki dari kalangan di masa tabi'in ini mempercayakan dia, atau percaya diri datang ke rumahnya wanita itu. Dia ingin melamar, meminang wanita pujaannya tersebut. Tetapi ketika dia melamar dan meminang wanita tersebut, ternyata wanita tersebut menolak cintanya. Wanita tersebut menolak lamaran dan pinangannya. Maka pulanglah orang tersebut dalam hati hancur berkeping-keping. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Orang yang ia cintai, yang dia berharap bisa menikahinya, ternyata menolak cintanya. Dunia gelap gulita. Seakan dunia itu sempit padahal bumi itu luas. Hatinya hancur, patah hati, patah cinta. Ternyata datang laki-laki lain. Datang laki-laki lain melamar wanita tersebut. Maka lelaki yang kedua ini diterima cintanya. Lelaki yang kedua ini diterima lamarannya. Ketika laki-laki pertama mendengar berita ini, bahwa datang laki-laki lain melamar si wanita, dan si wanita menerima lamaran itu, maka hatinya semakin hancur. Semakin gelap dunia terasa. Hancur berkeping-keping hatinya. Orang jatuh ketiban tangga. Sudah ditolak, datang laki-laki lain, diterima. Sedih, kecewa, berat. Saking cemburunya, akhirnya apa? Dia punya semboyan, kalau dia gak bisa menjadi milikku, gak boleh ada laki-laki yang memilikinya. Apa yang terjadi? Maka seorang yang hadir di masa tabi'in ini, dia datangi wanita yang ia cintai dan dibunuh. Faqatalaha. Lelaki ini membunuh wanita pujaannya tersebut. Mati. Setelah itu, tidak malah tenang hatinya, semakin kacau. Takut dosa, takut macam-macam. Dan kita tahu enggak, apa itu ancaman membunuh nyawa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima." Barang siapa membunuh seorang mukmin sengaja, fajazauhu jahannam, maka ancamannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa a'adda lahum adzaban 'azima, dan baginya azab yang besar. 5 ancaman membunuh nyawa. Neraka jahanam, kekal, dilaknati, dimurkai, baginya azab yang dahsyat, azab yang berat. 5 ancamannya ini. Maka orang ini bingung, merenung, takut dosa, takut diazab di akhirat, bingung. Ketika dalam keadaan dia kacau, hidup yang paling berada di titik terendah dalam hidupnya, maka akhirnya dia sadar dia harus bertobat. Maka apa yang dilakukan orang ini? Dia datang kepada seorang ulama besar pada zamannya, yaitu sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sepupu Rasul. Ya. Orang yang paling punya otoritas untuk menafsiri Al-Quran pada zamannya. Ahli ilmu, mercusuarnya keilmuan pada zamannya, ahli fatwa. Maka orang yang membunuh tadi datang ke Abdullah bin Abbas mengadu, ingin dapat pencerahan. Dan dia berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, engkau adalah sahabat Nabi yang mulia. Engkau adalah keluarganya Rasulullah. Aku punya masalah yang sangat dahsyat. Aku bingung." Kemudian dia bercerita, "Inni khatabtu imra'atan." Aku pernah meminang seorang wanita yang kucintai. Fa'abad an tangkihani. Tapi wanita itu enggan, tidak mau, menolak lamaranku. Fa khatabaha ghairi. Kemudian datang laki-laki lain melamar dirinya. Wa ahabbat an tangkihahu. Dan wanita itu ingin menikahi lelaki tersebut, lamarannya diterima. Faghirtu alaiha, maka aku dilanda api cemburu. Dadaku panas. Faqataltuha, maka aku bunuh wanita tersebut. Kini aku menyesal.
Aku telah membunuh nyawa seorang mukmin. Fahalli min taubah, apakah aku masih bisa tobat? Apakah aku masih bisa tobat memperbaiki diri dari dosa yang sangat dahsyat ini? Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Abdullah bin Abbas berkata, "Ummuka hayyatun?" Apakah ibumu masih hidup? La, tidak, ibundaku sudah wafat. Ya. Ketika orang ini curhat, panjang lebar menceritakan permasalahan hidupnya, dia membunuh nyawa, bla 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 bla. Apa pertanyaannya Abdullah bin Abbas? Pertanyaannya Abdullah bin Abbas adalah, "Ummuka hayyatun?" Apakah ibumu masih hidup? Dijawab sama laki-laki ini, "La, tidak. Ibundaku sudah tidak ada, sudah wafat." Maka maka Abdullah bin Abbas berkata, ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Taqarrab ilallah mastata'at. Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at." Kalau begitu, mendekatlah kepada Allah dan lakukan ketaatan semaksimal mungkin yang kamu bisa. Maka pergilah orang ini. Pergilah orang yang bertobat tadi, pergi. Percakapan antara Abdullah bin Abbas dengan pembunuh tadi didengarkan muridnya Abdullah bin Abbas. Namanya Atha bin Yasar kalau nggak salah. Seorang tabi'in. Maka muridnya ini berkata kepada gurunya, "Ya, wahai Abdullah ibn Abbas, datang seorang laki-laki ingin tobat karena telah membunuh nyawa seorang mukmin. Dia telah membunuh nyawa. Dia telah melakukan dosa besar. Min akbaril kabair. Di antara dosa yang paling besar adalah membunuh nyawa. Tetapi mengapa engkau tadi bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Ya, kondisi orang tersebut melakukan dosa besar, membunuh nyawa, diancam neraka jahanam. Tapi mengapa Anda kok bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah." Aku tidak tahu ada amalan yang lebih dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Saya nggak tahu ada amalan yang lebih istimewa, lebih dekat kepada Allah daripada berbakti kepada seorang ibu. Aku belum menemukan. Seakan-akan Abdullah bin Abbas berkata, orang tadi itu kalau ingin dosanya diampuni Allah, membunuh nyawa, diancam neraka jahanam, kekal, dilaknati, dimurkai, baginya adab yang agung. Kalau ingin menghapuskan itu semuanya, harus dia berbakti kepada ibunya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab. Ini dalil ikhwatal iman bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, itu adalah penghapus dosa yang paling manjur. Tidak ada amalan yang paling cepat merontokkan dosanya anak Adam ya daripada berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu diantara fadilahnya adalah merontokkan dosa-dosa, termasuk dosa besar. Ya, seperti tadi itu pembunuhan tadi itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nomor 6. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain sababun litafrijil kurub wal humum wal ahzan. Berbakti kepada orang tua menjadi sebab ya Allah Subhanahu wa taala singkap kesulitan seseorang. Allah hilangkan kesedihan dan gundah gulana kegelisahan seorang hamba. Jadi kalau kita ini ditimpa musibah, hidup galau berat, ada ketidaknyamanan, maka cara untuk menghilangkan itu semuanya berbakti kepada orang tua. Mana dalilnya? Di antara dalilnya adalah kisah yang sudah sering kita dengar dari guru-guru kita. Ada 3 orang yang masuk tertawan di dalam gua. Ya, dia ada hujan, dia berlindung di dalam gua, terus ada
yakni reruntuhan batu-batu, sehingga batu itu ada batu besar menutup mulut gua, sehingga 3 orang yang ada di dalam gua nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Bingung mereka ini. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari gua ini, membebaskan kita dari batu besar ini, kecuali kita harus berdoa. Maka orang yang pertama adalah yaitu orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka dia berdoa kepada, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bebaskanlah kami dari pintu gua ini, dari batu besar ini, supaya kami bisa keluar. Saya dulu punya seorang ibu. Dulu kami sungguhnya dulu aku memiliki seorang ayah dan ibu. Aku datang membawa susu sore hari untuk mereka berdua. Tapi mereka berdua sudah tidur. Dan aku nggak berani membangunkan mereka. Dan istriku, anakku sudah lapar ingin makan malam. Aku larang anak istriku. Karena aku nggak ingin ada anakku, ada istriku, dan aku mendahului kedua orang tua. Maka aku biarkan susu itu dan makanan itu, ya, tidak kami makan dahulu sampai pagi hari ibu bapakku makan dulu, baru kami ikut makan. Aku berbakti kepada orang tua. Aku menyayangi orang tuaku, ya Allah. Kalau engkau anggap itu adalah amal soleh, ikhlas karenamu, ya Allah, maka bebaskanlah kami dari kurungan gua ini. Maka buka tuh pintu gua itu, yang batu besar itu buka. Tapi belum bisa keluar. Sudah bergeser. Maka orang yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran orang yang kedua ini berdoa. Ya Allah, dulu aku punya seorang sepupu, anak paman, perempuan, aku mencintainya seperti cinta seorang laki-laki kepada perempuan. Ya, aku mencintainya. Tetapi dia nggak suka sama aku. Sampai suatu saat dia memerlukan pertolongan. Ya, disebutkan hadisnya panjang, ya, ini saya sampaikan secara makna dan memang tidak saya baca. Kemudian dia datang kepadaku karena ingin minta tolong sama aku atas kesulitan yang ia hadapi. Maka aku katakan kepadanya, aku beri kau, ya, uang dengan syarat, ya, engkau biarkan diriku melakukan melakukan apa saja kepadamu. Maksudnya ya tidur bareng gitu loh. Ya. Ala an tuhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat. Maka wanita ini ya sudah terpaksa lah, wanita ini rela ditiduri sepupunya sendiri supaya dapat duit tadi itu. Ya, karena dia kesulitan. Sampai ketika seorang laki-laki ini ada di atas wanita itu. Sudah hampir berzina. Ya, sudah hampir berzina. Kemudian si wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau menghalalkan sesuatu yang belum halal. Maka ya Allah, aku tinggalkan wanita yang paling aku cintai. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Fansoroftu anha. Aku tinggalkan wanita itu ya Rasulullah. Ya Allah, wahiyya ahabbun nas ilayya. Padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Dan aku biarkan hartaku dimiliki dia. Aku tidak ingin dibayar lagi. Sudah diambil sama dia. Dan aku tinggalkan wanita itu. Aku tidak jadi berzina karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka bergeserlah pintu gua itu. Kemudian yang ketiga adalah seorang majikan punya karyawan. Buruhnya ketika musim gajian, buruhnya tidak ada. Maka gajinya tadi dibuat untuk membeli hewan ternak. Sampai beranak pinak. Memenuhi lembah. Terus datanglah buruh yang bertahun-tahun gak datang itu. Dan mengatakan, wahai majikanku, mana gajiku dulu. Maka si majikan mengatakan, gajimu tuh, lihat tuh hewan ternak yang banyak itu. Ambillah semuanya, itu milikmu. Maka sang karyawan, sang buruh mengatakan, wahai majikan,
Jangan kau memperolok-olok aku. Kata orang ini, benar, ini semua adalah gajimu dulu. Aku belikan hewan ternak dan sekarang beranak pinak. Ambillah semua karena Allah. Ya Allah, dulu aku lakukan itu untuk mengharap ridhamu ya Allah. Sekarang kami bertiga di sini terkungkung dalam gua, bebaskanlah kami. Akhirnya keluar, bergeser dan keluar semuanya. 3 orang ini selamat. Ikhwatal iman. Di antaranya adalah dengan apa? Birrul walidain. Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua, salah satu sebab menghilangkan musibah yang menimpa kita. Makanya tadi saya katakan, bisnis hancur, rumah tangga berantakan, anak nggak nurut, periksalah hubungan dirimu dengan ibu bapakmu. Kemudian nomor 7 ya ikhwatal iman. Ya, nomor 7 ini ya, istijabatud doa. Berbakti kepada orang tua itu sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna rajulan ya'tikum minal Yaman," akan datang seorang laki-laki dari negeri Yaman, namanya Uwais. Dia memiliki seorang ibu, dia berbakti kepada ibunya. Dulu dia kena penyakit sopa, punya penyakit belang. Kemudian dia berdoa, Allah sembuhkan penyakitnya kecuali 1 dirham. Ya, atau 1 dinar. Jikalau dia nanti suatu saat datang ke Madinah, maka mintalah didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Karena doanya itu dikabulkan Allah karena dia berbakti kepada orang tuanya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat nih, Umar bin Khattab ingat pesannya Rasulullah tuh. Nanti akan ada orang datang dari negeri Yaman namanya Uwais dari Qarn, dari suku Qarn, Uwais Al-Qarni. Dia punya ibu, dia berbakti kepada ibunya, dia orang baik. Ya, jika engkau ketemu sama dia, maka mintalah agar ia memohonkan ampunan kepada Allah untuk dirimu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar siapa saja nanti yang ketemu sama Uwais Al-Qarni untuk minta doa kepadanya. Karena apa? Di antara sebabnya karena Uwais Al-Qarni ini berbakti kepada ibu bapaknya. Jadi berbakti kepada seorang ibu itu menyebabkan doanya seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalilnya termasuk tadi itu 3 orang yang masuk gua tadi, ya. 3 orang yang masuk gua itu tadi menunjukkan bahwa salah satu yang menyebabkan mereka dikabulkannya doa adalah mereka berbakti kepada ibu bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang nomor 8. Berbakti kepada orang tua menyebabkan seorang hamba dibukakan pintu-pintu keberkahan. Berbakti kepada orang tua menyebabkan seorang hamba dibukakan pintu-pintu keberkahan. Ya, ziyadatu wa barakatul umri wa rizki fi birril walidain wasilatir rahim. Allah akan menambahkan keberkahan, ya, dan meluaskan rezeki bagi anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita menyayangi ibu bapak kita. Dan kita tidak akan mampu membalas ibu kita. Dikisahkan kisah seorang salaf dari negeri Yaman. Dia datang menggendong ibunya sampai ke Mekah untuk menghajikan ibunya. Zaman dulu nggak ada pesawat. Coba kita bayangkan ya, dari Yaman sampai ke Mekah. Dia tawaf sambil menggendong ibunya, letih, lesu, sulit, keringatan, ya, sulit luar biasa. Dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Tawaf sambil menggendong ibunya, saking pengennya menghajikan ibunya. Setelah itu dia datang kepada Abdullah bin Umar. Orang yang menggendong ibunya tadi itu datang ke Abdullah bin Umar dan mengatakan,
Wahai Abdullah bin Umar, sungguhnya aku datang dari negeri yang jauh. Aku ingin berbakti kepada ibuku. Aku datang dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Aku gendong ibuku tawaf. Tujuannya berbakti kepada ibuku. Apakah yang aku lakukan itu sudah bisa menunaikan hak ibuku? Apakah yang sudah aku lakukan itu sudah bisa aku jadikan membayar kebaikan ibu bapakku? Hal addaitu haqqaha. Apakah aku sudah menunaikan hak ibuku dengan apa yang aku lakukan itu? Kata Abdullah bin Umar, wallahi ma lam tuaddi haqqaha. Demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Meskipun dengan satu kali jeritan ketika melahirkan dirimu belum bisa balas. Jadi yang kamu lakukan, gendong ibumu dari negeri Yaman sampai ke Mekah, kamu tawaf, ibumu kamu gendong keringetan capek luar biasa. Wallahi yang kamu lakukan itu belum mampu membayar meskipun satu kali jeritan untuk melahirkan dirimu. Jeritan ibumu ketika melahirkan dirimu, kamu bayar dengan itu belum bisa. Itu menunjukkan bahwa dahsyatnya atau pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perhatikan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus tali rahim. Durhaka sama ibu, memutus tali rahimnya, enggak akan masuk surga. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama, al-baghyu, kezaliman. Jadi kalau orang berbuat dolim, nggak usah nunggu di akhirat. Ya, di dunia pasti kena dia. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah al-uquq, durhaka kepada orang tua. Jadi orang kalau durhaka kepada orang tua, kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, maka pasti akan kena di dunia. Enggak usah nunggu di akhirat, pasti kena. Di dunia, di akhirat ada lagi. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anwa'ul bir. Ya. Kalau kita lihat dan kalau kita baca kisah para salaf sangat penuh dengan berbakti kepada kedua orang tua. Masih ingat kisahnya Nabiullah Ismail alaihissalam dengan bapaknya? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, Nabi Ibrahim bermimpi diberi perintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami. Wahai anakku, aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuk. Allah memerintahkan aku agar aku Allah memerintahkan aku agar aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Aku diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menjumpai aku, wahai ayahanda, dalam keadaan menjadi orang-orang yang sabar. Bayang, nyawa loh itu, disembelih, nyawa taruhannya. Tapi dia sabar dalam ketaatan. Ya. Dan Nabi Ismail mengatakan, kerjakan wahai ayahanda apa yang diperintahkan kepadamu. Meskipun nyembelih dirinya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal a'rabi laqiyahu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan seorang Arab Badui, Arab dari kampung. Jadi Abdullah bin Umar pernah bertemu dengan seorang laki-laki Arab Badui. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Kemudian Abdullah bin Umar memberikan himarnya. Himarnya dikasihkan, dinaikkan ke himarnya, silakan naik ke himar. Kemudian Abdullah bin Umar ngasih dia imamah. Imamah itu penutup kepala, surban. Ya. Jadi ada orang Arab Badui, dilihat sama Abdullah bin Umar, dikasih keledai, dikasih surban. Maka
teman-temannya mengatakan, aslahakallah wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah memperbaiki dirimu. Ini orang Arab Badui. Kenapa engkau kasihkan selendang dan keledaimu kepadanya? Dia ini orang Arab Badui, kalau dikasih sorban sudah senang dia ini. Dia ini nerima dengan yang sedikit karena dia orang kampung, orang Badui. Tapi kenapa engkau naikkan dia ke keledaimu, engkau kasihkan sorbanmu kepadanya? Apa enggak terlalu mewah pemberianmu ini? Qala Abdullah bin Umar berkata, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Aku lakukan ini semuanya karena aku masih ingat sesungguhnya bapaknya orang ini dulu dicintai oleh Umar bin Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah yaqul, dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna abarrul bir, ya, silatul walad ahla wuddi abihi, ya, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya bakti yang paling bakti adalah menyambung, seorang anak menyambung orang-orang yang pernah dicintai oleh bapaknya. Ya, makanya penting itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebelumnya Abdullah bin Umar, ya, didatangi seorang laki-laki bernama Abu Burda. Fa'atani Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar pernah datang. Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada orang tersebut, atadri lima ataituka, tahukah kamu kenapa aku menemui dirimu sekarang? Maka Abi Burda berkata, lah, aku enggak tahu penyebab engkau datang kepadaku. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ihwana abihi ba'dahu. Berarti kan Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin menyambung bapaknya yang sudah ada di kuburan, barang siapa ingin berbakti kepada ayahnya yang sudah ada di kuburan, maka hendaklah dia menyambung orang-orang yang dulu dicintai oleh ayahnya. Wa innau kana baina abi wa baina abika ikha'un wa wuddun. Dan dulu aku masih ingat bapakku ada kasih sayang dengan bapakmu, maka aku menyambungnya dengan menyambung dirimu. Fa ahbabtu an asil dzalik, dan aku sambung hal itu. Jadi ikhwatal iman, di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah kita sambung orang-orang yang pernah dicintai bapak-bapak kita dulu. Kalau kita punya keluarga, bapak kita sudah wafat misalnya, maka kita harus ingat-ingat siapa orang-orang yang dulu dicintai ibu bapak kita. Kemudian harus kita sambung. Itu ya ikhwatal iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan ya? Kok nomor ini mas? Ini kan nomor pribadi. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada pertanyaannya? Bapak saya jauh dari agama dan tidak pernah melaksanakan kewajiban seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Saya sudah sering menasihati baik-baik, tapi belum berhasil. Apakah kewajiban mengingatkan saya sudah gugur? Apa harus dicoba lagi? Ya terus. Orang tua kita adalah manusia yang paling berhak untuk menerima kebaikan dari kita daripada orang lain. Saya ulangi ya. Manusia kita adalah orang yang paling berhak menerima kebaikan dari diri kita daripada orang lain. Dan sebaik-baik pemberian dari kita adalah hidayah. Kita antarkan hidayah kepada kedua ibu bapak kita. Ya, kita memberikan materi itu luar biasa, tapi kita mengajari orang tua itu lebih luar biasa. Itulah bakti yang tertinggi. Kalau kita kasih rumah, kita kasih dunia, itu untuk menyelamatkan dunianya. Tapi kalau kita kasih dia ilmu, kita nasihati, maka kita menyelamatkan dia untuk urusan akhiratnya. Maka tidak boleh ada kata-kata berhenti sudah, yang penting sudah saya sampaikan. Tidak bisa. Tetap terus pelan-pelan, dinasihati pelan-pelan.
disayangi orang tua, diringankan bebannya. Mudah-mudahan dengan itu orang tua kita mudah tersentuh dan menerima nasihat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibu bapak kita semua. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara menasihati anak-anak? Karena anak-anak saya selalu membantah saya. Taib. Ini adalah fenomena yang sering terjadi dewasa ini. Banyak anak yang mudah membantah orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ikhwatal iman, yang memiliki hati anakmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anakmu punya hati, dan yang memiliki hati anakmu adalah Allah. Maka yang pertama kali engkau lakukan adalah meminta kepada pemilik hati anakmu. Doakan anakmu di malam hari. Ya Allah, jadikan anakku anak yang berbakti, yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa minta sama Allah. Bahkan seorang salaf mengatakan, aku sholat, ketika sholat aku teringat anakku, maka aku lamakan sholatku, aku tambah doaku untuk mendoakan anakku. Seorang salaf sholat, ketika sholat teringat anaknya, maka dia perlama sholatnya, dia perpanjang doanya untuk mendoakan anaknya. Jika Anda sudah menasihati baik-baik, tapi anak membantah, maka di sana harus kita introspeksi diri. Mengapa anakku kok bantah ini? Ada apa? Apakah makanan yang aku berikan kepadanya makanan yang halal atau tidak? Di antara faktor terbesar yang menyebabkan anak durhaka adalah makanan yang haram yang masuk ke perutnya anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Introspeksi dulu. Jangan menyalahkan anak dulu. Kenapa anakku kok seperti ini? Apa aku yang kurang menjadi seorang teladan yang baik untuk anak-anakku? Introspeksi diri. Sesudah kita raba-raba diri kita. Karena semua ketidaknyamanan hidup itu bermula dari diri kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya. Anak itu ibarat putih bersih. Fitrah, kertas putih bersih. Tidak ada noda sama sekali. Fa'abawahu yuhawidanihi, tapi orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi. Orang tuanya yang menjadikan anaknya menjadi Nasrani. Orang tuanya yang menyebabkan ibu bapaknya menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Makanya kita harus introspeksi diri. Kenapa anak kita seperti ini? Perbaikilah hubungan kita dengan Allah, agar Allah memperbaiki hubungan kita dengan orang di sekitar kita. Kalau engkau jumpai istrimu kok berubah, suamimu berubah, anakmu berubah, segera perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kenapa anak kita kok seperti ini? Berdoa di malam hari, ya Allah ampuni dosaku. Mungkin aku salah belum menunaikan hakmu. Jika engkau belum menunaikan hak Allah, maka anakmu tidak akan menunaikan hakmu. Jadi introspeksi dulu. Sudah itu kita nasihati baik-baik. Dan kita doakan anak kita di malam hari. Terkadang orang itu berubah bukan karena nasihat kita. Tapi orang itu bisa berubah karena doa kita. Makanya ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Terus berdoa, minta agar Allah memperbaiki diri kita. Dan memperbaiki anak-anak kita. Perbaikilah dirimu. Jika engkau sudah baik, Allah akan memperbaiki anakmu. Ya, anak itu buah dari apa yang kita tanam. Maka hendaklah kita memperbanyak diri istighfar kepada Allah. Mungkin kita kurang perhatian. Mungkin seorang ayah pulang terlalu malam. Mungkin seorang ibu sibuk dengan HP-nya dan seterusnya. Introspeksi dulu. Dan berdoa kepada pemilik hati anak kita. Ya Allah, kenapa anakku seperti ini? Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, Pak Ustadz, saya punya anak 4. 3 diantaranya anak saya semua pembangkang. Kecuali anak yang sulung. Sulung itu yang terakhir ya. Yang pertama ya. Sulung yang pertama ya. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Saya sering sakit hati kalau anak-anak saya tinggi suaranya. Seperti yang saya katakan tadi Ibu. Ini pertanyaan sama ya. Saya anggap sama dengan yang pertama.
Kita introspeksi dulu. Ya Allah, apa yang saya lakukan ini? Apakah saya memberi makan haram kepada anak-anak saya? Apakah saya belum bisa memberi teladan yang baik untuk anak-anak saya? Mari kita introspeksi diri. Tidaklah datang kesempitan hidup kecuali karena dosa yang kita lakukan. Ma nazala bala'un illa bidzanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubat. Tidaklah datang prahara, musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubat, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Kata Hasan Al-Basri, dulu ada seorang laki-laki berjalan tertusuk duri. Seorang salaf, ulama salaf dulu, ada yang berjalan tertusuk duri. Maka dia berkata, wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin. Wahai duri, aku tahu, tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku tak mungkin mendolimi aku. Introspeksi diri. Jangankan dibalas anak yang pembangkang. Tertusuk duri saja, itu para salah paham. Ini karena aku dosa nih. Makanya introspeksi diri. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Bangun malam, ya Allah. Mungkin aku belum menunaikan hak-hakmu ya Allah. Mungkin aku masih banyak bermaksiat kepadamu. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Percayalah ibu-ibu. Percayalah ibu-ibu, kalau Anda sudah memperbaiki hubungan Anda dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hambanya. Kita jumpai anak kita membangkang, kita jumpai teman kerja kita kok cuek kepada kita, mendolimi kita. Adukan kepada Allah, ya Allah, salahku apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah istighfar. Kalau engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Itu ya. Terus nasihat. Setelah itu doa. Ya. Tadi sudah disampaikan. Ustadz Barakallahu Fik, saya izin bertanya ya Ustadz. Bagaimana anak saya setelah menikah malah kelakuannya menjadi jelek. Biasanya anak saya itu sangat lembut. Tapi sekarang sangat kasar. Tapi suaminya baik-baik saja sama saya Ustadz. Apa yang harus saya perbuat ya Ustadz? Jawabannya sama. Pertanyaan 1, 2, 3 sama. Ya, kita introspeksi diri, kita nasihati baik-baik, dan kemudian kita doakan dan minta tolong sama suaminya, ya dengan bahasa yang bagus, ya panjenengan lebih paham ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana berbakti kepada ibu? Karena ibu sangat kejam. Kita tidak setuju, tidak ridho dengan kekejamannya, tapi dia ibu kandung kita, tetap kita doakan yang terbaik, tetap kita sayangi dia dengan cara membimbingnya, tetap kita nggak boleh sakit hati. Tetap doakan yang terbaik untuk ibu-ibu kita. Wallahu a'lam. Tadi saya menyimak bahwa ada pertanyaan, bagaimana berbakti kepada orang tua? Di mana orang tua, bapak, ibu saya sangat kasar. Bagaimana berbaktinya saya kepada mereka, sedangkan mereka itu sangat kasar, kadang saya kesel dan jengkel. Berbakti kepada orang tua itu poinnya ada 3. Kalau kita belum melakukan 3 ini, berarti kita belum berbakti. 3. Mas, yang nomor saya tolong dihapus, Mas. Antum di Facebook ya? Segera dihapus, Mas. Ya, harusnya dari tadi itu. Karena nggak boleh itu nomor tersebar ya. Tayyib. Saya ulangi. Bagaimana kalau orang tua kita kasar kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya sampaikan, berbakti kepada orang tua itu poinnya ada 3. Kalau kita belum melakukan 3 ini, kita belum berbakti kepada orang tua. Yang pertama, al-ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada ibu bapak kita. Berbuat baik kepada ibu bapak kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah wala yu'dhihima. Tidak menyakiti orang tua. Biasanya orang-orang itu sangat mudah melakukan 2 hal ini. Berbuat baik sama orang tua, banyak yang bisa. Tidak menyakiti orang tua, banyak yang bisa. Yang paling sulit yang nomor 3 nih.
As-sabru ala adahuma. Sabar dari gangguan orang tua. Jadi di antara poin berbakti itu sabar dari orang tua. Jadi kalau Anda kesel, Anda gak berbakti. Ustadz, saya ini berbuat baik sama ibu bapak saya. Minta apa saya turuti, Ustadz. Saya juga gak mau nyakiti ibu bapak saya. Tapi kenapa, Ustadz ya? Ibu saya selalu buat jengkel saya. Ibu saya itu selalu mengunggul-unggulkan anaknya yang pertama. Kalau sama saya selalu sinis. Kalau Anda sakit hati, Anda belum berbakti. Kalau Anda merasa kecewa sama orang tua, kemudian Anda mangkel, Anda marah sama orang tua, Anda belum berbakti. Karena intinya bakti adalah nomor 3 tuh. As-sabru ala adahuma. Sabar dari gangguan orang tua. Kalau kita nggak sabar, kita belum berbakti. Jadi di antara bakti itu kita sabar. Maka kita harus tetap sabar, doakan yang terbaik untuk ibu kita. Ustadz, ana sudah ortu saya, ibu bapak saya sudah meninggal. Sementara anak-anak saya sangat menjengkelkan, sering melawan. Apa yang saya harus perbuat? Ustadz, padahal dahulu saya sangat takut gak membantah orang tua. Pertanyaan sama ya, sama. Jadi ini pertanyaan dari Jakarta semua ini. Jadi sama jawabannya. Pertama yang Anda lakukan kalau melihat anak-anak kok berubah, suka bantah. Yang Anda lakukan pertama kali adalah introspeksi diri. Kenapa ini kok seperti ini? Dulu nggak seperti ini. Dulu anak-anak ini periang, lucu-lucu, sayang sama saya. Besar-besar kok seperti ini. Kenapa mereka seperti ini? Yang Anda lakukan pertama kali adalah introspeksi diri. Jangan selalu menyalahkan anak. Dan kita juga nggak menyalahkan Anda semua. Nggak juga. Tapi pertama kali harus introspeksi diri. Kenapa ya anak-anak saya ini kok membantah? Saya kerja di mana? Apakah uang saya ini halal atau haram? Dan itu sudah terbukti bolak-balik. Saya punya teman, banyak ceritanya ini. Ustadz, saya ini alhamdulillah Ustadz. Kerjanya masalah uang, saya banyak uangnya Ustadz. Tapi kenapa istri saya kok suka cekcok sama saya Ustadz? Anak saya nggak nurut. Setelah saya merenung Ustadz, mungkin ini karena pekerjaan saya. Mungkin mendolimi orang, mungkin ada riba. Akhirnya saya sadar. Saya tinggalkan itu semuanya. Saya mencari pekerjaan lain yang halal insya Allah. Tapi setelah saya berubah Ustadz, saya tinggalkan pekerjaan itu. Alhamdulillah istri saya jadi baik. Yang dulu anak saya sakit-sakitan, sekarang sehat semua. Maka yang pertama yang harus diperhatikan, introspeksi dulu. Pertama, sudahkah kita mendidik anak kita dengan baik? 2, sudahkah kita perhatian dengan anak-anak kita? 3, sudahkah kita memberi makanan yang halal untuk anak-anak kita? Makanan yang haram akan menjadi api yang mendidih di dada anak kita. Yang akan melahirkan kebencian dan durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Semakin kau beri anakmu makanan yang haram, semakin berpotensi untuk durhaka kepadamu. Nah itu ya, harus introspeksi diri. Semua kita harus berintrospeksi diri. Semua musibah itu karena dosa. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpamu, gundah gulana, kesulitan, ketidaknyamanan, kesedihan, itu semua karena ulah-ulah tanganmu. Allah yang ngomong kayak gitu tuh. Makanya pertama kali introspeksi diri dulu. Apa yang salah sehingga anakku seperti ini? Nah, jawabannya sama ini, diulang terus ini. Kemudian doakan dia. Tadi saya katakan ada seorang ulama salaf sholat dalam sujudnya ingat anaknya, ada anak, ingat anaknya. Maka aku perpanjang sujudku, aku perlama doaku untuk anak-anakku. Doakan. Doakan di saat engkau paling dekat kepada Allah, itu sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabb. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Seorang hamba itu paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Minta sama Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anakku. Ya, semoga dengan itu anak kita berubah. Anakmu yang bangkang, anakmu yang melawan, itu punya hati. Siapa yang memiliki hati anakmu? Allah. Maka mintalah kepada Allah si pemilik hati anakmu untuk dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya akan menerima nasihatmu. Ya, wallahu alam.
Kalau engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesamamu. Sudah perbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah selesai masalah kita. Semua masalah perbaiki dengan cara kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Barang siapa ingin memperbaiki rumah tangganya, perbaikilah hubungan dirinya dengan Allah. Tanpa itu nggak mungkin berhasil. Tidak mungkin berhasil. Semua masalahmu perbaikilah dengan memperbaiki hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah sendiri yang akan memperbaiki hubunganmu dengan seluruh hamba-hambanya. Allah selesaikan tuh. Pasrah, kembali kepada Allah, introspeksi dulu. Istighfar yang banyak, mengakui dosa-dosa. Insya Allah akan diperbaiki oleh Allah urusan-urusan kita. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya aku jika berbincang dengan mamaku tidak jadi kesal? Karena setiap aku berbincang dengan mamaku, pasti aku dengan mamaku pasti jadi bertengkar. Apa yang harus aku perbuat, Pak Ustadz? Gak boleh kita kesal sama orang tua. Dan sekali lagi, wahai ikhwah semuanya, jangan pernah memposisikan ibumu, jangan pernah memposisikan dirimu di bawah ibumu. Ya bisa. Engkau harus dibawa. Harus dibawa. Tadi nih, karena saya takut waktu panjang ya, banyak kisah-kisah para salaf. Bagaimana kita harus menyayangi ibu kita. Ibumu itu adalah pintunya surga. Sayangi ibumu. Nabi sendiri itu sudah mengatakan, perhatikan saya ulangi ya. Rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu. Celaka, celaka, celaka. Siapa ya Rasulullah yang celaka? Man adraka abawahi ingdal kibari ahadahuma au kilahima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta. Salah satu atau keduanya. Tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Perhatikan. Kenapa disebutkan orang tua renta? Karena orang tua renta itu jengkelkan, ngerepotkan. Ngomongnya kadang-kadang nggak ngenakkan hati. Tapi itu surgamu. Itu pintu surgamu. Memang itu kau diuji oleh Allah. Bagaimana kita jengkel kepada orang tua kita, padahal ibumu sudah sering engkau jadikan jengkel. Siapa yang membuang kotoranmu ketika kamu masih kecil? Ibumu. Bagaimana kita bisa jengkel sama ibu kita? Makanya di antara syaratnya, bakti adalah sabar ketika orang tua sudah tua renta. Makanya para ulama meletakkan sabar adalah bagian dari berbakti. Kalau engkau kesel, marah, belum berbakti. Karena di antara unsur berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Kalau kita ini melihat masa kecil kita digendong ibu kita ini sudah menyusahkan ibu kita sebelum kita lahir. Bagaimana kita bisa jengkel? Gak boleh kita jengkel kepada ibu kita. Meskipun ibu kita menyakiti kita, jangan jengkel. Karena ketika kecil dulu, kita sudah sering membuat jengkel ibu kita. Jangan dikira loh itu dulu kita nggak membuat jengkel ibu kita. Ibu kita bangun di tengah malam dengan ikhlasnya. Membersihkan popok kita, membersihkan kotoran kita. Kalau engkau jengkel, ingat itu semuanya. Apa kau kira ketika kau kecil, kamu nggak buat jengkel ibumu? Maka ikhwah, sekali lagi, unsur berbakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Memang itu ujian Allah. Jadi jangan sampai ngobrol sama ibunya berantem, tukaran, bertengkar. Jangan, harus ngalah. Tenangkan hatimu karena sabar dengan orang tua itu bagian dari bakti. Jangan jengkel ya. Diperbaiki lagi hubungannya sama orang tua ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana cara berbakti? Sedangkan kita sudah berbuat baik tapi mertua masih tidak menyukai. Dari awal saya takut suami saya tidak diridhoi orang tuanya. Jazakumullah khair wa iyyakum. Saya melihat ya pertanyaan yang dari Jakarta ini intinya itu tadi, orang tua kasar, orang tua nggak senang atau kebalikannya, anak durhaka. Kalau yang dihadapi itu orang tua, nggak ada solusi kecuali satu, sabar. Ya memang itu. Harus sabar.
Ya, harus sabar. Tadi dikatakan celaka, yaitu orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua, tapi dia nggak masuk surga. Artinya apa? Dia nggak sabar. Makanya disebut sama Nabi orang tua itu nggak kadang merepotkan. Bahkan kalau sudah sakit parah, buang kotoran di ranjangnya. Kau nggak boleh kesel. Ya memang itu caranya Allah untuk menguji. Kamu layak nggak dapat surga. Jadi sekali lagi, kalau engkau menjumpai mertuamu, orang tuamu, kasar, jangan dimasukkan hati. Tetap sayangi, tetap cintai. Memang sulit, tapi memang itu perintah agama. Nggak boleh kita balas. Harus kita ridho, nggak boleh kita balas dengan kedurhakaan. Ya, Allahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin wa iyyakum. Bagaimana kalau seorang suami enggan diajak ke keluarga si istri, orang tua istri dan semua keluarga istri? Suami berdalih kalau istri bukan termasuk keluarga suami. Keluarga istri bukan keluarga suami, termasuk orang tua istri juga katanya bukan ortu suami. Ya benar memang. Orang tua istri bukan orang tua suami itu benar, tapi salah penerapannya. Nah, jadi di antara cara membahagiakan istri adalah memuliakan keluarganya istri. Istri pun demikian, di antara cara ya berbuat baik kepada seorang suami adalah ya menghormati keluarganya suami. Jadi nggak boleh egois suami itu. Ya, nggak boleh egois. Seorang suami harus membantu istrinya berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami harus membantu istrinya untuk silaturahim dengan keluarganya. Jadi nggak boleh egois seorang suami ya. Ah sudahlah itu kan keluargamu bukan keluargaku. Nggak boleh gitu. Ya sayangilah semuanya. Sayangilah keluarga orang kita. Di antara cara menghormati istri kita, menyayangi keluarganya. Di antara cara ya taat kepada suami adalah dengan memuliakan keluarganya suami. Dan seperti itu. Tidak boleh kita egois seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya dalam agama kurang. Apakah doanya didengar oleh Allah? Kalau ibu Anda mendoakan Anda dengan sungguh-sungguh, ya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Memang di sana ada penghalang-penghalang doa. Ya, tapi tetap ya selama hamba mau berdoa, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap saya dengan orang tua, terutama dengan ibu, seperti sahabat. Tidak ada unggah-ungguh. Suka saling bercanda, suka gemas jika ibu tidak bisa dinasihati. Tapi alhamdulillah tidak menyakiti hati orang tua karena selalu ketawa jika saya nasihati. Apakah perilaku saya termasuk durhaka terhadap orang tua? Oke. Jadi tetap anak harus tahu batasannya. Tetap tunjukkan hal yang berbeda. Ya, tetap jangan diposisikan seperti sahabat. Dia ibumu, sayangi, tundukkan kepatuhan. Dan mulai sekarang, ya memang itu bagus lah, saling istilahnya care gitu loh. Tapi tetap harus ada unggah-ungguh. Gak boleh sembarangan. Orang tua gak boleh kita tungkuli dalam bicara. Para salaf dulu gak berani suara keras di depan orang tua, gak berani. Wala taqul lahuma uff. Jangan kau mengatakan uff, jangan. Apalagi itu, mama ini selalu kayak gini. Tetap gak boleh itu. Ridho gak ridho orang tuamu. Jangan seperti itu cara komunikasinya. Mohon maaf ya gitulah. Ini gak boleh seperti ini. Adapun kita kemudian dengan meninggikan suara, bahkan membuli orang tua, jangan, gak boleh ya. Meskipun di situ orang tua mungkin ridho, tapi kita tetap harus ada perbedaan. Harus ada posisi orang tua di atas kita, nggak boleh kita samakan dengan sahabat kita. Wallahu a'lam. Ini sama dengan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, kalau saya mau bertanya. Kalau kita ngasih orang tua berupa materi,
Tapi di sisi lain kita kadang agak malas ketika disuruh, apakah termasuk udah berbakti? Ya belum. Jadi 3 tadi, berbuat baik sama orang tua. Tidak menyakiti orang tua. Anda ngasih orang tua materi 3 juta, 5 juta, 10 juta. Anda berbuat baik. Tapi Anda diperintah nggak mau, Anda menyakiti. Makanya kan 3 tadi. Berbuat baik sama orang tua, tidak menyakiti orang tua, sabar dari gangguan orang tua. Kalau bisa 3-tiganya, kita berbakti. Kalau belum bisa, masih kurang baktinya. Dari Agnes Filino, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, tadi bilang kalau bisnis kita tidak lancar, lihat hubungan kita dengan orang tua. Bisnis saya belakangan ini menurun, tapi bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tidak pernah terima kalau kita ajak diskusi? Seperti yang saya katakan tadi, Mbak Agnes, ya, saya sampaikan tadi, di antara cara berbakti kepada orang tua adalah sabar dari orang tua. Jadi sabar dari ketidakenaan, sabar dari tutur katanya orang tua, itu bagian dari bakti. Itu bagian dari cara bergaul dengan orang tua. Kita berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Kita ajak ngomong yang baik orang tua kita. Tapi ternyata orang tua kok kata bahasa Jawanya ketus. Ketus itu membalas dengan ucapan yang tidak nyaman di hati. Jangan sakit hati. Karena itu termasuk bagian dari berbakti. Ini bagian dari berbakti yang sering dilupakan. Sabar dari gangguan orang tua. Ustadz gimana lagi? Saya minta apa saya turuti orang tua. Saya nggak pernah nyakitin orang tua. Tapi mengapa saja saya itu sering dibikin jengkel karena ucapannya orang tua. Anda belum berbakti. Karena di antara bakti yang paling bakti adalah sabar dari gangguan orang tua. Makanya tetap jangan sakit hati. Tetap sayangi, meskipun dia memperlakukan kita kurang baik, ya tetap kita harus tidak menjadikan itu beban, jangan menjadikan itu kemudian kita menjadi malas berkunjung, jangan. Tetap berbuat baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, pertanyaan terakhir ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, suami meninggal dunia, Ustadz. Pengen mengajak ibu bapaknya menjadi muslim. Sampai beliau meninggal belum terlaksana mendakwainya. Gimana Ustadz meneruskan keinginan almarhum suami? Jazakumullah khair. Rahimahullah. Kalau panjenengan Ibu Susi yang ada di Gresik, ya, punya seorang suami, suaminya ingin mendakwai ibu bapaknya agar masuk Islam, tapi nggak mau masuk Islam sampai suami wafat. Bagaimana caranya mendakwai orang tua? Tetap disambung, ya. Di antara cara memuliakan keluarga kita yang sudah mati, termasuk suami kita, adalah menyambung keluarganya. Nah, kebetulan keluarganya non-muslim, maka Islam sudah mengatur ya cara muamalah dengan orang non-muslim. Boleh Anda berkunjung ke rumahnya, boleh Anda memberi hadiah kepadanya. Dalam urusan sosial tidak apa-apa, berbuat baik dan Anda dapat pahala. Dan di antara pada orang non-muslim adalah mendakwainya. Tidak ada yang lebih mahal untuk orang non-muslim melebihi hidayah. Tidak ada pemberian yang termahal untuk orang non-muslim melebihi pemberian hidayah. Maka datangi, akhlak yang baik, silaturahim disambung, dan beri hadiah. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah ibu bapak suami Anda masuk Islam. Doakan di tengah malam. Ya Allah, berikan hidayah kepada kedua bapak ibu dari suami saya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa jazakumullah khairan ala husni musyarakatikum. Jamaah Majelis Taklim Mata Air Tasnim Jakarta dan juga teman-teman Facebook. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan menjadikan kita anak-anak yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, berbakti kepada orang tua, karena itu fadilah yang sangat besar. Ada hal yang belum saya sampaikan. Saya tunggu mungkin ada pertanyaan, tapi kok tidak ada pertanyaan. Jadi saya rasa sudah paham semua tentang
Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak hanya tugasnya anak-anak yang orang tuanya masih hidup, enggak. Bahkan orang tuanya sudah wafat, itu anak masih wajib berbakti kepada orang tua. Dan itu sudah pernah saya tulis, kemarin saya sebar di Facebook, di Instagram juga, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Ada beberapa poin dan juga dalilnya, nanti silakan dilihat. Ya, tadi nggak sempat saya jelaskan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih terhadap kru yang bertugas. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang jenengan lakukan sebagai amal soleh diberi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.